Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita memasuki segmen tentunya yang tidak kalah menarik, One Hot Topic, yang akan membahas masih mengenai adanya kasus peredaran narkoba yang kemudian melibatkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, di mana pemirsa Teddy Minahasa yang sedianya akan menduduki jabatan sebagai Kapolda Jawa Timur, dan sebelumnya Teddy menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, pemirsa. Di media sosial pernah beredar dan juga bahkan viral bahwa Teddy Minahasa ini menginstruksikan kepada para anggotanya saat masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat agar tidak kaya raya dengan menjadi polisi. Dan berikut cuplikannya kami hadirkan untuk Anda. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Kerjalah dengan baik, rezeki mengikuti. Berkaitan dengan tren yang berkembang itu, saya perintahkan. Saya tidak katakan saya minta, tapi saya katakan saya perintahkan. Jangan ada lagi saudara-saudara yang menjadi backing atau tokoh-tokoh yang berada di balik peristiwa-peristiwa sebagai pimpinan. Nah, di segmen One Hot Topic kali ini kami akan membahas mengenai isu hangat yang tentunya tengah menjadi perbincangan publik. Persidangan dari kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa yang terus memasuki babak baru di persidangan. Masih terus bergulir pemirsa, dibuka untuk umum persidangannya. Bagaimana sebenarnya awal kasus bermula, dan publik juga masih menanti bagaimana jalannya persidangan sehingga fakta-fakta kebenaran bisa terungkap. Termasuk fakta-fakta mengenai percakapan yang terjadi antara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan AKBP Dodi Prawira Negara. Bersumber dari dakwaan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Februari 2023 lalu, sejumlah kronologi terkait dengan awal kasus berupa pembicaraan antara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan AKBP Dodi Prawira Negara ini kemudian terungkap. Berawal pada tanggal 14 Mei 2022 pemirsa, Irjen Pol Teddy Minahasa mengirimkan pesan kepada AKBP Dodi Prawira Negara untuk mengganti sebagian barang bukti sabu yang pada saat itu merupakan hasil pengungkapan peredaran narkotika seberat 41,387 kg dengan menggunakan tawas sebagai bonus anggota. Nah, atas laporan tersebut Teddy memerintahkan barang bukti kemudian untuk dibulatkan menjadi 41,4 kg. Selang beberapa hari pemirsa, atau pada saat tanggal yang sama 14 Mei 2022, AKBP Dodi Prawira Negara ini menyatakan ketidakberaniannya untuk melakukan perintah dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Kita coba lihat kemudian pemirsa informasi atau fakta-fakta sesuai dengan dakwaan yang ada di persidangan pada tanggal 20 Mei 2022. Percakapan antara Teddy Minahasa dengan AKBP Dodi Prawira Negara ini dilakukan atau tertangkap setelah menghadiri acara makan malam di salah satu hotel di kawasan Bukit Tinggi, yang kemudian di mana Irjen Teddy Minahasa meminta AKBP Dodi Prawira Negara untuk menghadap ke kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel tersebut. Selanjutnya AKBP Dodi diberikan arahan untuk mengambil barang bukti narkotika hasil pengungkapan guna dipergunakan untuk undercover buying dan juga bonus anggota. Nah, atas arahan tersebut pemirsa, Dodi menyatakan tidak berani pada saat itu. Akan tetapi apabila diperintahkan, maka ia, AKBP Dodi Prawira Negara, akan mengupayakan. Namun bila dalam jangka waktu satu bulan lamanya ini barang belum juga diambil, maka akan dimusnahkan oleh AKBP Dodi Prawira Negara. Fakta lainnya pemirsa yang ada dalam dakwaan jaksa. Di bagian lain juga terdapat hal yang menarik. Percakapan pembicaraan antara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan warga sipil bernama Linda alias Anita yang pengakuannya, kesaksiannya ini juga menarik diikuti di persidangan pada tanggal 23 Juni 2022. Teddy meminta kepada Linda untuk dicarikan lawan, dalam artian pembeli dari narkoba tersebut di Riau. Linda pun menyatakan tidak punya jaringan pembeli di Riau, tapi ada di Jakarta. Nah, akhirnya Irjen Pol Teddy Minahasa ini juga membalas akan
memberikan orang suruhan untuk bisa membawa barang tersebut ke Jakarta untuk diedarkan oleh Linda alias Anita. Nah, pemirsa, bukti-bukti percakapan ini diungkapkan di persidangan dalam surat dakwaan dan juga sempat diungkapkan oleh saksi-saksi yang kemudian dihadirkan di persidangan seperti saksi digital forensik. Ada informasi lain apa terkait kasus ini? Kami hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda.